Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi seputar audit sampling. Nah, video ini juga sekaligus menjadi video terakhir di mata kuliah akuntansi pemeriksaan di semester 5 ini. Materi apa aja yang akan kita bahas? Yuk ikutin terus videonya ya. Sebelum masuk ke materinya, yuk kenalan dulu ada siapa aja anggota kelompok kami. Saya sendiri Firda Eka Ardina. Ya, nama saya Muhammad Pramuditya Anggoro. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Putri. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismayani. Langsung aja kita bahas materi yang pertama, yaitu audit sampling. Apa sih audit sampling itu? Audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Atau lebih gampangnya adalah audit sampling merupakan pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti-bukti. Selanjutnya yaitu alasan pengujian sampel. Mengapa sih perlu diadakan pengujian sampel? Pengujian sampel memiliki beberapa alasan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang dimiliki oleh auditor. Yang kedua adalah karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Dan yang ketiga yaitu validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan juga dapat diterima secara umum. Yang terakhir adalah praktek pengujian sampel telah berlaku umum, dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, sosial, politik, dan juga bisnis. Selanjutnya yaitu penerapan pengujian sampel. Nah, penerapan pengujian sampel ini dilakukan pada kedua macam pengujian, diantaranya ada pengujian sistem pengadilan intern atau juga disebut dengan test of control, dan juga dilakukan pada pengujian substantif. Yang pertama yaitu ada pengujian sistem pengendalian intern, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis atau biasa disebut dengan attribute sampling. Pengujian substantif adalah pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan atau biasa juga disebut dengan variable sampling. Selanjutnya di sini ada metode audit sampling. Metode audit sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sampling non statistika, yaitu sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Selanjutnya yang kedua ada sampling statistika. Sampling statistika yaitu sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Tetapi metode ini menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor secara terbatas. Selanjutnya di sini ada pilihan metode sampling, yaitu yang pertama, kedua sampling sama-sama baik dan bisa digunakan. Efektivitas sampling ini ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Yang kedua, kedua metode sampling juga sama-sama mengandung resiko salah dan menyimpulkan hasil sampling baik resiko sampling maupun resiko non-sampling. Adapun dasar pemilihan metode sampling, yaitu yang pertama ada pertimbangan biaya dan manfaat atau cost and benefit. Yang kedua volume dan karakteristik transaksi. Yang ketiga ada tingkat kompetensi dan menggunakan metode sampling. Selanjutnya adapun manfaat dari sampling statistika. Yang pertama, penentuan sampel lebih efisien. Yang kedua, pengukuran kecukupan bukti lebih terarah. Yang ketiga, pengevaluasian sampel lebih terarah. Yang keempat, memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasi dan mengontrol resiko sampling. Selain memiliki manfaat, sampling juga memiliki resiko. Resiko sampling yaitu ada dua. Yang pertama yaitu resiko sampling pada pengujian pengendalian. Resikonya yaitu ada the risk of assessing control risk too low. Risiko terlampau percaya terhadap SPI atau risiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak. Dan yang kedua yaitu ada
The risk of assessing counter risk too high. Resiko terlampau tidak percaya terhadap SPI atau membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Yang selanjutnya yaitu ada resiko sampling pada pengujian substantif. Resikonya yaitu the risk of incorrect acceptance. Resiko menerima kesimpulan yang salah. Contohnya yaitu saldo rekening salah saji disimpulkan tidak salah saji, yaitu artinya ada kekeliruan terhadap menerima kesimpulan. Dan yang kedua yaitu ada the risk of incorrect rejection, artinya resiko menolak kesimpulan yang benar. Contohnya yaitu saldo rekening tidak salah saji disimpulkan sebagai salah saji. Selanjutnya yaitu ada resiko non-sampling, artinya yaitu resiko dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Sumber resiko non-sampling antara lain yaitu yang pertama ada human mistake, artinya yaitu seperti kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen. Dan yang kedua yaitu penerapan prosedur audit yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai di sini yaitu artinya tidak sesuai dengan tujuan audit. Dan yang ketiga yaitu ada kesalahan interpretasi hasil sampel. Dan yang terakhir yaitu ada kesalahan jawab konfirmasi yang disebabkan terlalu mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain. Selanjutnya ada atribut sampling. Jadi atribut sampling ini adalah pengujian sampling untuk sistem pengendalian internal. Jadi pengujian hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian seperti yang pertama, prosedur otorisasi, yang kedua dokumen dan catatan, yang ketiga prosedur pemeriksaan independen. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel atau disebut dengan random number sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan tabel angka random. Jadi dalam metode pengambilan sampel ini dibagi dua contoh atau dua macam. Yang pertama itu sampling without replacement. Jadi ini adalah angka sama tidak diganti dengan angka lain dalam tabel random. Sedangkan sampling with replacement yaitu angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel random. Jadi bedanya kedua ini, kalau sampling without replacement ini angka yang sama tidak akan diganti. Sedangkan sampling with replacement ini angka yang sama akan diganti dengan angka yang lain dalam tabel random. Systematic sampling. Jadi systematic sampling ini adalah pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu, misalnya 10, 20, 30, dan seterusnya. Jadi dalam systematic sampling ini, angka interval yang dilewati disebut dengan skip interval. Selanjutnya, titik awal dari pemilihan sampel adalah nomor sampling, unit yang jatuh pada range 1 sampai dengan 50 pada tabel random. Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.